Halo Ko. Halo Ko. Halo brother. Ko. Wah, ini thank you banget Ko udah nyiapin waktu buat join sama saya Ko. Iya, langsung paralel selesai dari tadi Calvin ya, Ah, ah. ownernya Gado-Gado Boblo. Ini ada Stephen dan juga Bro Bro Jonathan, Steven. ketua RT Steven kita yang Novanto. selalu berbagi kebaikan ya, kasih support. Ini Bro Jonathan dan juga teman-teman luar biasa sudah ikutan join di sini juga. Iya. Ah, ah. Halo Yasin dan juga teman-teman semua ya yang sudah join. Ada Kurjo juga. Apa kabarnya semua teman-teman? Salam sehat sejahtera dan juga Melisa. Hai Sister Atiringo dan juga Yuliana. Ini Kevin ini dia di Sulawesi ya? Iya Ko, saya di Sulawesi Ko. Sulawesi Tenggara Ko. Iya. Dan Kotomi hari ini memberikan dukungan dan doa juga kebaikan buat Bro Kevin yang kalau nggak salah ini IG live pertama ya. Iya Ko, ini IG Live perdana spesialnya langsung ketemu sama sosok yang luar biasa seperti Koko. Wah, ini keren nih. Iya, dan juga ada Susi, Yuliana Ling, ya kan, Iya, Melisa, ini teman-teman yang luar biasa kasih support ya. iya, Jadi dalam hidup ini kita itu perlu teman, ya kan. betul kok. Ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Tanpa dukungan teman, kita ini bukan siapa-siapa. Dan Betul. juga ada HQQ Chips ya, udah join juga. Thank you buat kebersamaan semua. Ya. Ya silakan brother, apa yang mau ditanyakan? Katanya penasaran sama Kotomi, apa yang mau dipenasaran? Iya. Perasaan saya biasa-biasa saja. Wah, enggak lah kok. Kalau sama Kotomi pasti kita bakal penasaran penasaran abis lah kok. Iya. Jadi gini kok, pertama-tama saya mungkin ucapkan dulu thank you buat waktunya Koko. Saya tahu Kotomi ini sangat sibuk. Sibuknya bukan cuma sekedar sibuk untuk mungkin yang pekerjaan atau gimana, tapi saya tahu Koko ini sibuknya sibuk berbagi kok. Jadi thank you banget lah buat waktu yang disediakan buat saya yang jauh-jauh dari Jakarta bisa kita ketemu dari IG Live ini kan, ketemu dengan saya di Sulawesi, di Kendari lebih tepatnya kok. Di Kendari ya. Iya kok. Salam buat teman-teman yang di Kendari semua. Iya kok. Ini kebetulan sudah ada beberapa teman-teman juga nih yang dari Kendari. Ini ada Bro Niko nih juga dari Kendari. Halo Bro Niko. Ini ada si Selfie juga. Halo. Ah, ah. Ya, Iya, baik kok. Mungkin kalau sebelum kita berbicara lebih banyak, mungkin ada beberapa mungkin teman-teman juga yang belum kenal sama saya mungkin. Jadi mungkin ada baiknya saya kenalkan diri saya dulu. Jadi nama saya Kevin, panggil saya cukup Kevin boleh. Kebetulan saya adalah founder dari Kevin Solusi Channel di YouTube kok. YouTube yang baru saya buat sih. Tujuan YouTube itu sendiri kan saya buat sebenarnya kok itu lebih ke sebegini kok. Sebenarnya saya dapat inspirasi dari Koko sih awalnya, dari Kotomi. Jadi Kotomi selalu bilang bagaimana caranya kita memberikan dulu manfaat yang banyak, memberikan manfaat yang baik buat orang lain, baru kita eh, mungkin berpikir untuk lebih ke arah yang selanjutnya. Tapi kalau saya tidak berpikir, saya cuma taunya itu memberi aja kok, sesuai dengan apa yang Koko pernah sharingkan ke kita gitu kan. Jadi itu thank you banget, itu jadi inspirasi buat saya sehingga saya dulunya ndak pernah kok tuh namanya berpikir untuk membuat konten atau membuat isi dari feed saya untuk sharing-sharing yang berbagi gitu kok. Tapi ya puji Tuhan lah, saya ketemu Tuhan mempertemukan saya dengan Koko melalui
awalnya itu video YouTube Ci Kristina kok. Itu betul-betul saya Iya. waktu nonton itu, waduh itu inspirasi banget kok. Saya sampai nyatat kok. Itu kalau orang lihat saya mungkin lebay banget itu sampai nyatat-nyatat segala macam. Tapi saya lakukan itu karena saya tahu itu ada sesuatu yang bisa saya petik kok. Ya, mungkin sebelumnya juga kok di sini kan ada beberapa teman-teman yang mungkin belum kenal mungkin sama Kotomi. Kotomi mungkin boleh kalau perkenalan singkat mungkin kok. Kalau saya yang perkenalan takutnya mungkin lebih afdol kayaknya kok. Oh, Kotomi. Teman-teman mungkin tunggu sebentar ya. Kotomi lagi mungkin terganggu sedikit. Dengannya kita tunggu sambil suara saya jelas ya. Halo Pak Jonathan. Ini Ketua RT VP 001 ini. Oke. Ya, ini ada Sis Melisa. Sis Melisa ini makeup artist kerennya Surabaya. Halo, Begini, brother. halo. Biasa kalau jam segini Ya. kan makanya jamnya jam apa jam Prime time. trafficnya lagi tinggi ya. Jadi prime time. Jadi pasti di tempatnya Kotom ini ya biasalah wifi turun naik ya. Makanya Iya, kok. kenapa saya pilih 0001 begitu jadi aman wifi-nya. Mudah-mudahan nanti 1001 nanti. ditanyakan. Iya kok. Kok mungkin boleh kan tadi saya perkenalan sedikit sudah. Kalau sebelum kita mulai kan mungkin ada beberapa teman-teman yang belum kenal Koko secara dalam mungkin ya kok. Mungkin boleh kok dibantu untuk perkenalan singkat mungkin kok tentang profil dari seorang Mr. Tommy Wong itu siapa sih gitu kok. Supaya teman-teman lebih dapat engagement-nya gitu kok. Iya. Ini ada salah satu sister humble yang luar biasa, Ati Ringo. Kalau perkenalkan diri saya pikir teman-teman dengan mudah, zaman sekarang Google ya bro, ketik Tommy Ya, Wong, apalagi betul. kalau sampai ditambahkan dengan YouTube dan sebagainya, udah banyak yang tahu gitu ya. Dan saya yakin ini akan menjadi satu perkenalan yang indah, di mana sebaiknya izinkanlah teman-teman kita yang mencari tahu, mereka akan mendapatkan hal yang lebih banyak berkat bagi mereka. Tapi kehadiran kita malam ini adalah menaburkan berkat, di mana Amin. kita tahu dalam pandemi corona ini banyak orang yang mengalami situasi yang mungkin kurang menyenangkan karena mereka menangis di dalam hujan. Maksudnya apa, Kotomi? Inilah di mana saatnya kita, setiap diri kita terpanggil untuk mengeluarkan lilin-lilin yang ada di dalam saku kita nyalakan, dan juga kita angkat untuk memberikan cahaya agar setiap teman-teman kita yang saat ini sedang menjalani gelapnya terowongan corona bisa mendapatkan satu pengharapan, satu cinta kasih, bahwa I'm here for you, aku ada di sini bersamamu, kamu tidak sendirian, walaupun kamu susah, walaupun kamu menangis, kamu tidak sendirian, aku menemani kamu, bangkit, ayo kita berjalan bersama-sama. Dan ternyata mungkin di dalam saku dia juga punya senter, dia juga punya lilin yang tadinya hampir saja dia lupa menyalakan, yaitu tentang pengharapan dia, bahwa dia pikir tadinya dia susah sendirian, ini adalah akhir dari segala-galanya. Terowongan corona ini begitu gelap ya, jadi kita ingin memberikan cahaya kita kepada mereka. Lilin yang kecil dengan cahayanya mampu menyalakan lilin-lilin berikutnya. Dan di terowongan gelap corona ini, kalau satu sama lain saling memberikan api, cahaya, memberikan kesempatan, memberikan ilmu kebaikan. Dan di sini ada salah satu teman kita, Richard Putra ya. Thank you sudah bergabung, memberikan support buat Kevin. Saya pikir ini sebuah momen yang luar biasa. Dan juga dari Medan ada Calvin, ada Susan,
Nah ini dia lilin-lilin yang telah memancarkan cahaya dari Medan, dari Jakarta, menerangi lilin yang ada di Sulawesi. Dan lilin Sulawesi ini pun akan bangkit, menyala. Kevin juga akan menyalakan cahayanya bagi teman-teman yang di sana untuk mendapatkan baik itu inspirasi kebaikan, baik itu sebuah kepedulian, baik itu doa, dan juga mungkin peluang-peluang usaha, kesempatan-kesempatan satu sama lain. Kita yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, ya, karena Kevin sendiri merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di momen pandemi corona ini. Sebelumnya kita tak pernah kenal, tapi justru di dalam corona ini, karena kita mau bangkit, kita mau tetap usaha, kita mau memberikan cahayanya bagi orang lain, dan disitulah Tuhan Maha mengambil, Tuhan Maha memberi, dan pasti Tuhan akan melewatkan kita semua dari badai corona. Amin. Amin. Ya, oke, baik kok. Thank you, luar biasa sekali kok. Ya kok. Jadi kita mungkin langsung ke topik kita aja ya kok ya. Boleh. Kebetulan kan, ya topik kita kan saya kebetulan ngambil topiknya itu financial mindset after Mindset, baik. Ya, financial mindset after pandemic. Jadi kenapa saya melihat topik ini cocok ketika berbicara dengan Kotomi, karena saya tahu Kotomi adalah sosok yang kalau teman-teman mungkin nanti bisa lihat beberapa kisah dari Kotomi, itu kan inspirasi banget buat banyak orang kok. Jadi Koko kan itu sebenarnya adalah sosok yang pernah melewati up and down-nya kehidupan itu. Mungkin ada orang bilang, saya ini lagi down-down banget, atau ada yang bilang, saya ini lagi up-up banget. Saya rasa itu semua kalau belum dengar ceritanya Kotomi, belum tahu bagaimana rasanya itu lagi down-downnya banget. Ya, dan Koko alami itu berulang kali. Makanya saya bilang kalau cuma masalah pandemik, saya rasa itu bukan masalah buat Koko. Jadi mungkin kok kalau boleh saya tanya, bagaimana menurut Koko, ini kan kita sekarang sebenarnya sudah bukan masa pandemik awal lagi. Ini kan sekarang sudah pandemik yang new normal ya Kok ya. Jadi kalau Koko sendiri, bagaimana menurut Koko itu istilahnya kayak how about your new normal Kok? Jadi maksudnya apakah ada perubahan yang signifikan yang Koko rasakan sendiri dari mungkin maybe kegiatan usaha atau mungkin lifestyle-nya Koko atau pola manajemen finansialnya itu bagaimana Kok? Apakah ada perubahan sebelum pandemik atau dengan dibandingkan setelah pandemik, khususnya new normal ini Kok? Itu gimana ya Kok ya? Oke, baik. Ini ada Melinda, Keper Katsu, Lismanto, Jim, ini luar biasa sosok ini, dan juga Suwandi, Stefanus, ya, Hai Xiaomei, ya, Kristal dan Yong Lim. Ini teman-teman yang luar biasa. Bagi saya gini, kita melewati momen pandemi corona ini, menghadapi new normal adalah dengan kita menjalin kolaborasi, menjalin hubungan, ya kan? Hadapi new normal dengan new collaboration, hadapi new normal dengan new skill. New skill bagaimana Kotomi? Kalau tadi new collaboration itu kita kenalan dengan teman-teman baru, kita bisa belajar dengan mentor-mentor humble, kita punya kesempatan untuk lihat Instagram live-nya mereka, kita bisa banyak belajar. Nah pertanyaannya, new skill dapat dari mana? New skill adalah dengan kita punya pengharapan, kita tahu bahwa momen pandemi corona ini tidak akan selamanya, dan new skill itu adalah pertanyaan kita 3 bulan kemarin ini kita ngapain aja. Kalau teman-teman yang cuma menangis, nonton drama Korea, tidak melakukan suatu aktivitas, maka Kotomi bisa menyarankan segera upgrade diri, leher ke atas, mungkin dengan belajar di online, apakah itu belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Prancis, apapun untuk memberikan satu edit di dalam hidup kamu, agar supaya kita punya beberapa skill baru yang bisa kita kembangkan. Salah satunya contoh, Kevin, dia konsentrasi untuk bangun YouTube channelnya, dia perlengkapi diri, dia banyak belajar dari konten-konten YouTube, itu penting banget. Nah, bagaimana Kotomi sendiri menghadapi new normal di pandemi corona ini? Saya sendiri 3 bulan juga sempat menangis di tangga ini karena malam hari saya tidak bisa tidur
karena mall ditutup 3 bulan, saya tidak ada income. Tapi di momen itu saya berpikir keras, bagaimana saya mau cari jalan keluar. Saat kita memikirkan diri kita dengan segala keegoisan, kita tidak menemukan solusi. Tapi berbeda ketika Kotomi sebagai ketua umum Billionaire Mindset, saya mulai mikir, ada anggota saya, seorang ibu guru yang karena anaknya punya 6, ya, punya 6 anak, dan juga suaminya itu adalah pegawai swasta. Mereka kena PHK, jadi guru ini kena PHK, suami kena PHK. Mereka bertengkar suatu malam dan karena KDRT, jari kelingkingnya dipatahkan. Ibu nangis dan dia WA Kotomi sebagai ketua umum Billionaire Mindset yang membernya mengalami masalah. Panggilan hati saya adalah berbagi kebaikan. Saya kuatkan dia, tapi motivasi teori tidak akan memberikan solusi. Orang kalau lagi kesusahan, mereka nggak perlu gengsi, nggak perlu teori, yang mereka perlu adalah nasi. Jadi Kotomi harus berpikir bagaimana ya caranya. Saya sendiri punya problem, tapi ini orang lebih susah. Seminggu terakhir dia hanya makan nasi pakai kecap manis bersama anak-anaknya. Jadi di momen itu Kotomi mengupgrade diri, saya melihat ibu ini punya masalah. Lalu saya punya problem adalah mall ditutup, sehingga teman-teman saya yang di bidang fashion waktu itu lagi mau lebaran, mereka juga nggak bisa jualan. Jadi bagaimana ya situasi ini, situasi yang rata-rata semua orang menghadapi situasi yang sulit. Saat kita memikirkan kebaikan bagi orang lain, Tuhan memikirkan kita. Saat kita hanya egois memikirkan diri kita sendiri, tidak akan ketemu jalannya. Karena Tuhan terpaksa memikirkan orang lain. Nah, itulah yang membuat Kotomi upgrade ya skill, di mana sebagai koko handphone di bidang gadget 15 tahun, saya mencoba berpikir bagaimana teman-teman saya ini yang jualan di fashion bahaya karena di momen Ramadan tidak ada yang beli baju ya, karena mau ke mall nggak bisa. Bagaimana menggunakan katalog, e-katalog dan aplikasi, saya langsung turun tangan. Dia bilang, waduh Tommy, tapi bagaimana kita punya katalog masih versi lama. Saya bilang, kamu punya produk baju apa yang baru? Saya ada, tapi para modelnya, para brand ambassador-nya tidak mau datang karena corona. Saya bilang, tidak masalah, saya akan bantumu. Wah, dia bingung, maksudnya bagaimana bantunya Kotomi? Saya bilang, kamu siapkan saja bajunya. Saya siap untuk bantu kamu dan langsung. Jadi kalau ini Calvin bisa teman-teman perhatikan, ini mall-mall gerainya nih, yang dulunya kalau mall rame itu enak, tapi ini sepi banget ya, tidak ada siapa-siapa. Salah satu gerai mall yang di dalamnya ada pakaian fashion ini, teman saya. Nah, saya bilang sama dia, gak usah khawatir, kalau para model kamu nggak mau, saya bantu kamu ya. Jadi saya bilang kamu siapkan aja e-katalognya, saya akan bantu kamu. Dan dia bilang, Kotomi, bagaimana baju-baju baru ini, saya model-modelnya pada nggak mau datang untuk difoto dan sebagainya. Saya turun tangan. Jadi yang Anda lihat Kotomi ini biasanya sebagai koko handphone, saya open mindset, saya belajar new skill, saya jadi brand ambassador dan model daripada yang ini. Tujuan saya simple, saya ingin membantu ibu tadi dan membantu teman saya. Jadi pihak Menjon membuat katalog ini bersama Pak Anton Teddy, Tax Travel, kita bangun jaringannya, dan ibu tadi saya suruh dia bawa katalog e-katalog ini kembali ke sekolahan tempat dia dipecat. Dan saat dia sampai di sana, dia bilang, Kotomi, apa yang harus saya lakukan? Saya malu, saya kan udah dipecat. Saya bilang, ibu ketok pintu saat jam istirahat, tawarkan e-katalog ini kepada teman-teman kamu. Itu lagi puasa, bro. Jadi saya suruh dia datang, saya suruh tawarkan, dan ternyata banyak sekali teman-temannya itu yang masih kerja beli. Karena Menjon ini kan tidak hanya produk pria, ada produk wanitanya juga. Nah, ini contoh, ya kan? Nah, pada waktu pas momen pandemi corona, kan orang nggak bisa belanja ke mall. Ibu ini bawa di katalog ini, tanya kepada teman-temannya, ada nggak yang mau beli? Mereka bilang mau, dan dia bantu. Saya ajarkan caranya, bagaimana mengisi, dan tinggal dia order, pihak Menjon minimal mengirimkan.
ibu ini dapat profit. Simple. Dan amin. Bro Kelvin, 6A semua tercover, mereka bisa punya makanan yang cukup sambil ibu ini sekarang sudah bukan ibu yang mentalnya patah. Jari boleh patah, tapi mental pengusaha tidak boleh patah. Ibu ini sekarang sudah jadi salah satu tim di dalam Menzone ini sebagai wanita pengusaha busana. Jadi ibu ini jadi pengusaha fashion. Teman saya happy karena barang-barangnya bisa terjual. Ibu ini happy, Lucy. Pertanyaannya sekarang, Kotomi bantu orang lain, Kotomi dapat apa? Kok cuma gambarnya aja yang agak anu kok. Ciko, gambarnya. Oh iya, tunggu sebentar ya teman-teman ya. Jaringannya Kotomi kayaknya ada sedikit. Halo Bro Calvin, Ko Johan, Ko Stefanus. Ini teman-teman dari Vibrasi Positif 001 semua nih. Nah ini buat teman-teman juga, mungkin teman-teman saya ada tadi Sis Elvira, itu teman saya dari Kendari. Mungkin siapa tahu mau gabung juga di grupnya kita, boleh. Di situ di dalam semua isinya vibrasi positif, tenang aja. Ya. Oke, kita coba undang kembali Kotomi ya. Ya, halo Ko. Halo brother. Ya. Tadi gimana? Tadi kok yang apa namanya, ibu yang tadi ke sekolah sekarang sudah jadi pengusaha kok? Iya, jadi pertanyaannya kan orang bilang, low Kotomi, kalau ibu tadi sekarang sudah jadi pengusaha fashion dan teman Kotomi juga terbantu, ya kan, produknya bisa terjual, terus Kotomi dapatnya apa? Itu jawabannya adalah, biarkanlah Tuhan yang memberikan kepada saya. Saya tidak akan menagih kepada mereka berdua, karena itu bukan yang saya. Saya melakukannya itu untuk sebuah ketulusan, di mana saya kesian, prihatin ibu ini jarinya patah. Jangan kita bahagia, jangan kita sukses di atas penderitaan orang lain. Ibu ini jarinya patah, bisa jadi ada hal-hal yang lebih patah lagi dalam hidup dia. Minimal bisa patah mentalnya. Jadi bukan bagiannya Kotomi untuk meminta kepada mereka yang lemah. Kita bukan punya mental meminta-minta. Kita mental pemberi. Ketika kamu memberi, maka sesungguhnya Tuhan melengkapi. Mengapa kita bisa memberi? Karena Tuhan memberi kepada kita. Tapi kalau kita meminta-minta, mentalnya adalah mental meminta-minta dulu. Kamu mau ngasih saya apa kalau saya bantu? Maka sesungguhnya pahala kita telah diambil dari awal. Kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Betul, ya, betul kok. jadi betul, kok. Izinkanlah kamu membuat Tuhan terharu. Memberi bukan pada saat hanya berlebih. Kalau memberi pada saat berlebih itu namanya kewajiban. Tapi memberi pada saat kamu kekurangan, itulah arti sebuah kebaikan. Dan itulah cara kita membuat Tuhan terharu. Kebaikan yang kita lakukan kepada seorang hari ini yang membutuhkan pertolongan adalah cara membantu diri kita di masa mendatang. Ibu ini terbantu, teman saya terbantu, Tuhan membantu saya, mall kembali dibuka. Dan saat mall kembali dibuka, saya tidak pernah tahu, ya kan, bagaimana trafficnya. Pengunjung mall sepi sekali, boleh dibilang tidak mudah, mall juga baru buka, semua baru recovery, orang juga belum berani datang ke mall, tapi di sini ada teman-teman yang akan menjadi saksi bagaimana Tuhan cinta kepada kita, Tuhan sayang kepada Anda semua. Saya 3 tahun yang lalu adalah orang yang sudah berserah keadaan di mana saya harus akan
dipenjarakan oleh partner bisnis saya yang menjahati saya, membuat saya tidak punya pilihan lain selain berserah pada Tuhan. Tapi Tuhan sayang sama saya, Tuhan proses saya sehingga saya hari ini bisa ada untuk menyampaikan pesan cintanya kepada Anda semua yang mungkin saat ini sedang menyaksikan tayangan. Anda meneteskan air mata, Anda menderita, Anda bingung dengan kondisi PHK, dengan income yang menurun, dengan tagihan debt collector, cicilan yang sudah bertubi-tubi, Anda tidak tahu harus bagaimana. Yakin, Tuhan sayang Anda. Saya adalah orang yang menyerah 3 tahun yang lalu secara manusia. Tetapi saya tidak mengakhiri hidup, saya tetap berjuang, saya berserah. Anda bisa lihat di dalam konten YouTube-nya Ci Kristinali, di mana saya berserah, saya angkat tangan, saya berdoa pada Tuhan, dan disitulah Tuhan turun tangan. Jadi di tempat inilah teman-teman bisa lihat banyak sekali seperti Stefanus, ada Ko Jonathan, ada Susan, dan teman-teman semua. Anda bisa lihat mungkin di momen pandemi corona ini pengunjung mall sepi, tapi tokonya Ko Tommy tidak pernah sepi dengan orang-orang yang datang. Saya juga bingung datangnya dari mana. Luar biasa, bahkan bukan saja orang Jakarta, tapi dari Cikarang, ya, dari Bekasi, dari Bogor, dari Bandung, bahkan ada yang datang dari Semarang. Itu saya udah nggak tahu, saya speechless bro, saya nggak tahu harus ngomong apa lagi selain saya mengucapkan syukur pada Tuhan bahwa banyak teman-teman yang sayang sama saya. Ketika kita tulus menyayangi orang lain, Tuhan sayang sama kita. Dan seperti Yuliana dan juga ada Sinar Maju Berdikari, ya ini Sandy, itu adalah humble brother sister yang luar biasa yang menyertai perjalanan hidup kita. Kita kalau nangis sendirian, kita nggak ketemu jalan keluar. Tapi ketika kita menangis bersama-sama, kadang-kadang lucu, teman kita ini akan menepuk bahu kita, dia berkata, tenang temanku, padahal dia sendiri juga menangis ya bro, tapi dia bilang sama temannya, temanku, kamu jangan nangis, aku lebih susah dari kamu pasti bisa melewatinya, kamu masih lebih baik dari aku, ayo semangat. Jadi ini menjadi momen yang begitu mengharukan bro. Saya hari Minggu kemarin, itu ada yang datang dari Bogor, kondisi dia begitu berat. Dan kami kumpul, itu ada teman yang ternyata dia diproses jauh lebih berat lagi. Dia sharingkan, dan yang Bogor ini mendapatkan kekuatan pemulihan. Seperti ini ada teman kita, salah satu sister humble yang di Palembang, itu Yenti Lim, itu dia sempat usaha bisnis desain dia terganggu pandemi corona. Sampai dia menghadapi titik yang terendah, dia jualan es campur, itu pun dia tarik. Pada saat Kotomi mau beli, saya tulus, saya bilang, nggak apa-apa saya mau beli, biarpun kamu di mana jauh, nggak apa-apa saya mau beli, saya mau tulus tolong kamu, karena saya kasihan bro, dia desainer ya, nggak ada yang pesan gitu ya, tapi dia tarik penjualannya, dia bilang nggak apa-apa Kotomi, saya tabah, saya ikhlas menjalani ini semua, dan amin bro, karena dia tidak hard branding, Kotomi doakan, dan dia ketemu dengan salah satu brother saya, itu dibantu pakar branding Bro Suki Mitro. Ya. Itu tiba-tiba jadinya desain dia dalam 1 hari itu bisa sampai 80 pesanan. Itu luar biasa banget bro. Jadi inilah, oh Medan ya Yenti. Yang Palembang itu Diani ya. Saya jadi bingung sekarang, luar biasa teman-teman di seluruh Indonesia tuh terkoneksi. Kayak Kevin aja dari Sulawesi, saya nggak pernah ketemu Kevin sebelumnya. Ini momen pertama saya ketemu dengan Kevin. Sebelumnya memang ya di 001 saya sempat mengundang 5 menit, tapi hari ini luar biasa saya bisa menyapa Anda semua yang ada di Sulawesi. Ya. Thank you buat Johan juga, banyak sekali teman-teman yang sudah kumpul di sini semua. Ya, oke kok. Thank you kok. Itu memang penguatan dari Koko itu luar biasa. Jadi kita memang sebaiknya berpikir dulu untuk memberi. Jadi kalau Tuhan lihat itu, istilahnya kalau yang sering Koko jadi tagline-nya Koko itu bikin Tuhan terharu, buat Tuhan terharu. Kalau Tuhan sudah terharu, Tuhan akan lihat kita. Betul ya Kok ya? Iya. Siap ya Kok. Itu mungkin buat teman-teman semua bisa terapkan. Saya rasa itu memang luar biasa dan memang berhasil di banyak orang Kok. Iya.
Ya kok. Oke kok, berikutnya kok pertanyaan dari saya kok. Eh, apakah kok pernah dengar kok itu ada data rilisan judulnya itu The Fall and Rise Economic Sector. Jadi katanya di masa pandemik ini ada namanya bisnis yang eh, dia jatuh dan bahkan ada yang bisnisnya itu bisa naik gitu kok. Jadi kan kalau menurut Koko sendiri, bisnis yang the rise and the fall itu kan kalau yang the rise itu misalnya seperti logistik kok, terus berbasis online kayak online learning, terus remote working, terus kalau yang the fall itu kan seperti mungkin ada yang bilang kok itu katanya properti lah, terus akomodasi, transportasi, travel gitu kayak kok ya. Kalau menurut Koko sendiri, tanggapannya Koko data dari the fall and the rise itu menurut Koko seperti apa sih? Apakah itu memang benar adanya atau gimana kok? Kita adalah orang-orang yang beriman, kita adalah orang-orang yang beragama, kita itu punya Tuhan ya yang kita sembah. Semua data itu dibuat oleh manusia berdasarkan pengalaman. Namun Tuhan itulah kalau 99% usaha kita, selalu ada 1% itu penentuan itu adalah bagian Tuhan. Jadi thank you buat Elvira juga Tintin yang sudah gabung. Saya bisa katakan bahwa secara teori manusia, saya membaca itu sebagai data untuk memperlengkapi diri belajar. Ya, jadi nggak mungkin juga di momen seperti ini kita masih jual TV hitam putih. Itu udah nggak masuk akal ya. Karena kita sudah tahu TV berwarna aja nggak bisa dijual, susah jualnya. Orang semua sekarang sudah nontonnya handphone. Apalagi kalau kita bilang, kita ini pagi jam 7 buka, kita tutup jam 10 malam, kita jualnya TV hitam putih. Di tempatnya offline, itu udah nggak masuk akal banget ya kan. Tapi kalau Kevin tanya, apakah masih ada harapan di balik semuanya ini? Ini adalah tentang waktu. Dan bagaimana menggunakan waktu ini untuk bisa maju adalah menaruh dalam hati yang berpengharapan. Ya, ini ada Muhammad Damin, ya, ini teman-teman kita, baik yang Muslim maupun non-Muslim, kita tahu, kita berdoa harus butuh copywriting yang tepat. Berdoa aja nih, kita butuh copywriting yang tepat. Kita harus detail, permasalahan kita apa, kita boleh bercerita kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian kita mau minta apa yang kita butuh, Tuhan selalu memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Tuhan memberikan apa yang kita butuh, bukan apa yang kita mau. Jadi kita nggak bisa semau-maunya minta apa yang ada di dalam media sosial, Instagram orang lain, mobil mewah, rumah mewah, tanpa kita bersedia di proses Tuhan. Hanya orang-orang yang mampu di proses besar, dia berhak mendapatkan kesuksesan yang besar. Barang siapa yang setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan berkat yang besar. Makanya kalau ditanya tadi, bagaimana tanggapan Kotomi terhadap kondisi perkembangan ekonomi berdasarkan data, betul, setuju Kevin. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi itu menandakan bahwa bumi ini sebenarnya memang bulat. Dulu teman kita yang jualan sepeda kalah sama mereka yang jualan mobil. Tapi sekarang nggak ada orang beli mobil, semua beli sepeda. Sepeda begitu luar biasa. Itu ibaratnya kalau Kotomi boleh bercerita, itu seperti sebuah siklus Kevin. Tuhan itu sayang sama semua umat. Satu pintu rezeki kita mungkin saat ini sedang tertutup. Tapi 12 pintu rezeki teman kita sedang terbuka. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia untuk membantu teman-teman kita, membantu mereka yang sedang pintu rezekinya terbuka, berlimpah-limpah, mereka kewalahan dengan orderannya. Kita bantu sehingga akhirnya kita bisa keluar, exit dari kesulitan ini melalui pintu mereka. Ini maknanya dalam, bro. Jadi artinya kita belajar apa? Beradaptasi, menerima, kita acceptance, kita terima. Kondisi corona ini kita nggak usah lawan, kita atasi bersama-sama. Kita tanya teman-teman baik kita, apa yang bisa kita bantu mereka. Kalau tadinya kita direktur, kita dipecat, tadinya kita pengusaha, mungkin kita di bidang katakanlah otomotif, properti dan sebagainya, kita boleh bertanya kepada teman-teman kita yang jualan frozen food. Kita boleh bertanya kepada teman-teman kita yang jualan masker, hand sanitizer, sepeda dan yang lain-lain.
Contoh, kita di bidang sales mobil. Kita punya database. Kalau bisa sales mobil, artinya Anda punya database VIP yang luar biasa yang bisa beli mobil. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kamu kaku menunggu pameran mobil, menunggu offline, ketemu dengan klien lagi? Orang udah nggak mau lagi ketemu sama kamu karena takut dengan corona. Maka jangan gengsi. Tawarkan bantuanmu kepada teman-teman yang jualan sepeda. Mereka lagi masukin sepeda, kamu mempertemukan VIP-mu dengan sepeda ini. Jadi, cengli kan, Vin? Pasti yang bisa beli mobil, bisa beli sepeda kan? Mereka yang bisa beli mobil kira-kira tertarik nggak beli sepeda? Mau. Pertemukan. Dan kamu bilang sama temenmu, aku bantu kamu ya. Nah, mengenai dia kasih kamu komisi, itu pasti kalau temennya baik, pasti dia akan kasih kamu komisi kan? Nah, benar tadi. Dari Omega Kitchen dan juga beberapa teman ya, ada Jenny, kemudian percetakan Agape, ini Consjum, ya, rental motor, ya. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Karyaku, Let's Bacon Cook ya, ini luar biasa banget. Anda punya database, Anda pertemukan. Sekarang nggak usah makan gengsi, yang penting kita itu masih bisa makan nasi. Nggak usah kebanyakan teori, nggak usah menunggu eksekusi. Jadi yang beli mobil, pindahkan saja untuk beli sepeda. Kita pelan-pelan, sambil menunggu mobil ini kembali lagi. Semua juga nanti pasti akan kembali, bro. Mungkin mobil itu nanti, bisa jadi nanti. Cuma beberapa bulan lagi. Dan bisa jadi, sekarang saya tanya, mobil listrik masih menarik nggak, bro? Masih ada orang menunggu Tesla nggak? Kira-kira ada nggak marketnya Tesla? Ada, bro. Iya. Iya, jadi kalau ditanya Kotomi, apakah ekonomi ini akan ada yang turun dan ada yang naik? Itu benar, tapi percaya, selalu akan ketemu pada satu titik keseimbangan kembali. Dan titik keseimbangan itu akan dicapai, semua teman-teman akan recovery dalam waktu 6 bulan lagi. Wih, hebat sekali Kotomi bisa berani ngomong 6 bulan lagi. Saya bukan peramal, saya ini pendoa, saya mendoakan bagi teman-teman. Saya pengen teman-teman 6 bulan lagi, Anda bisa keluar dari kesulitan yang ada, Anda bisa racing star lagi, Anda semuanya yang hilang dipulihkan, apa yang hilang dipulihkan, apa yang turun omsetnya dinaikkan kembali, dan apa yang kehilangan pekerjaan di PHK, Anda mendapatkan kembali. Tetapi, setialah dalam pengharapan. Berprasangka baik pada Tuhan, jangan menyakiti sesama. Ini bukan waktunya kita untuk menyalahkan siapa-siapa. Ini waktunya kita untuk menjalani ujian-ujian dalam kehidupan ini. Bro Kevin, ketika kita sekolah SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, saat kita sudah di kelas 6, kita akan melihat persoalan tanya jawab di kelas 1 itu mudah. Betul? Betul kok. Ya, tapi prosesnya kita perlu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 6. Waktu kita kelas 6, kita akan melihat ternyata persoalan kelas 1 ini mudah. Begitu pula dalam waktu 6 bulan mendatang, I think, dan saya mendoakan, teman-teman sehat, sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Anda 6 bulan lagi, Anda akan melihat bahwa persoalan saya di saat pertama kali saya mengalami corona, itu ternyata mudah sekali dilewatinya. It's a beautiful moment in my life. I'm the one who chosen to be in the corona situation. Saya adalah orang yang begitu bernilai di mata Tuhan. Saya diproses di momen corona untuk menjadi sebuah pribadi yang indah. Seorang pribadi yang berbagi kebaikan kepada sesama. Dan di momen corona, seorang Kevin bertemu dengan teman-teman baik di Sumatera, baik di Aceh, baik di Papua. Ini menjadi network yang luar biasa. Kevin punya channel YouTube akan dilihat di mana-mana dan itu memberikan subscriber yang luar biasa. Pertanyaannya, kalau Kevin diam saja, tidak melakukan apa-apa, apa yang Kevin bisa harapkan? Bukankah the fall itu adalah hasil kreasi Kevin sendiri? Berprasangka baik pada Tuhan, selalu lihat positif apa yang saya bisa lakukan dengan mindset saya, pikiran saya, berprasangka baik pada Tuhan. Kevin terus berproses, melengkapi YouTube-nya dengan alat-alat, melengkapi public speaking-nya, melengkapi semua hal. Dan Kevin menghasilkan YouTube channel.
Sekarang punya teman-teman yang begitu luar biasa. Anda sudah punya subscriber yang luar biasa. Semua orang mau di-subscribe. Siapa lagi yang nggak mau? Ya kan? Nah, ketika subscriber ini sudah terus merasa diberkati, bahkan Kevin sampai melengkapi dengan Instagram Live, melengkapi dengan berbagai konten yang berguna, Kotomi yakin rezeki akan mendatangi Kevin. Dan rezeki, Kotomi mendoakan juga mendatangi teman-teman yang kurang lebih hampir 60 orang yang malam ini ikut mendoakan Kevin dan menyemangati Kevin. Anda melakukan satu hal, memberikan semangat kepada anak muda yang di Sulawesi ini, di Kendari, untuk memperjuangkan masa depan dia. Anda sudah memberikan satu harapan, dan inilah caranya kita membuat Tuhan terharu atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Rasanya memang tidak ada apa-apanya, tapi percaya, inilah momennya kita membuat Tuhan terharu atas setiap usaha baik kita kepada sesama. Ini kondisi kita semua lagi mengalami kekurangan. Kita menggali tabungan, kita mengurangi saldo di bank, tapi ingat, walaupun saldo di bank ini turun, Kevin, walaupun saldo di bank itu bisa sampai 0, tapi ini waktunya Anda menggunakan yang namanya saldo kebaikan. Apa tuh Kotomi saldo kebaikan? Jangan gengsi. Telepon teman-teman baikmu. Tanya apa yang kamu bisa bantu. Doakan mereka. Siapa tahu kamu akan menemukan jalan keluar melalui pintu-pintu rezeki mereka. Satu pintu rezekimu sedang tertutup, bisa jadi karena Tuhan sayang kamu, dia tahu kamu akan kena corona. Makanya kamu kekurung di rumah. Tapi bisa jadi ada 12 pintu teman-teman kita rezekinya sedang terbuka dan mereka nggak bisa buka optimal karena butuh pertolongan. Mari kita membantu mereka. Kenapa Kotomi bisa bilang angka 12? 12 itu filosofinya adalah dari Januari sampai Desember. Ada 12 bulan. Pertanyaannya, setiap bulan, setiap hari, setiap jam, setiap detik, apakah kita sudah menyapa teman? Apakah kita sudah melakukan kebaikan? Dan yang paling mudah adalah ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Walaupun nggak bisa ketemu langsung diajak makan, tapi ini sebenarnya makna filosofinya adalah menyapa teman, mendoakan mereka, tetap humble, tetap berbagi, menyapa mereka melalui baik itu Instagram Live, Zoom, telepon, WA, untuk memberikan mereka doa, menguatkan mereka dengan katakan, tenang bro, tenang sis, Anda tidak sendirian, segalanya akan baik-baik saja. Everything will gonna be fine. God will make a way where there seems to be no way. Tuhan selalu buka jalan, tak kala manusia melihat seakan-akan tiada jalan, tapi disitulah iman kita percaya. Kita percaya sama Tuhan, bukan kita melihat apa yang dia perbuat, tetapi kita meyakini bahwa di dalam hidup ini ada bagian-bagian yang memang kita tidak lakukan yang terbaik, tapi Tuhan yang membukakan pintu itu bagi kita. Kita tidak sangka kalau Kevin punya channel itu sekarang akan dinikmati sampai Medan, sampai ke Papua, sampai ke Aceh. Dan ini adalah tentang bagaimana Tuhan memberkati Kevin. Dengan mungkin satu kali Kevin dengan Kotomi seperti ini, Anda telah mendapatkan teman-teman yang luar biasa. Amin. Peking Duck Lover muncul. Mungkin kemungkinan besar kamu akan mencicipi Peking Duck yang ada di Jakarta yang sangat sedang fenomenal sekarang. Iya nih. Pengen coba itu. Iya. Oke. Kok berikutnya kita kembali ke materi juga kok. Begini kok, kebetulan kan salah satu profesi saya juga kan kebetulan di bidang financial planner kok. Terus, financial planner, baik. Ya kok, financial planner lebih tepatnya mungkin di bidang insurance kok. Jadi kalau berbicara tentang financial mindset kok, kebetulan kan saya sendiri tadi bilang saya profesinya sebagai financial planner di bidang insurance. Menurut Kotomi sendiri, seberapa pentingnya kira-kira bagi kita untuk mengetahui dan mempersiapkan perencanaan keuangan apapun dan bagaimanapun kondisinya kok. Jadi maksudnya
bicara financial planner kan biasa banyak orang bilang, kalau bicara perencanaan keuangan itu biasanya urusan orang berduit kok, urusan orang sugih, orang kaya gitu kok. Sedangkan menurut saya pribadi kok, bicara financial planner itu tidak mengenal kondisi dan keadaan seseorang kok. Jadi bagaimana kita mau bisa naik kalau kita tidak merencanakannya dengan baik, Siko? Menurut saya seperti itu. Kalau menurut Koko itu bagaimana kok? Itu menurut kamu. Itu menurut kamu. Iya kok. Karena upline kamu, karena sistem kamu mengajarkan kamu seperti itu. Wajar aja, nggak apa-apa. Ya. It's good. Dan Ya, saya senang malam ini saya tertarik ketika ketemu dengan partner bicara dari dunia insurance. Karena saya tahu dunia insurance dan dunia MLM itu semua ditutup teleponnya, ditutup sapaannya, nggak usah banyak ngomong. Sekali ngomong kamu dari insurance maupun MLM, kamu kehilangan temanmu. Karena mereka ketakutan. Kenapa bisa mereka ketakutan? Karena kalian hanya mempresentasikan apa yang kalian yakini. Bukan apa yang kalian mau mendengarkan kebutuhan. Nggak apa-apa sih, ini wajar. Karena sudah menjadi satu ketentuan. Nah, di momen pandemi corona ini, mari kita mendengarkan dari konsumen kita. Bagaimana men-setting financial planner-nya. Kita selalu mengatakan, tadi setuju dengan Bro Kevin bilang, kan penting kok. Masa orang nggak ngerti sih bagaimana perencanaan keuangan yang baik, bagaimana ini, bagaimana itu. Kemarin Kotomi kedatangan seorang motivator MLM Ko Chandra. yaitu Ko Chandra. Dan dia sempat ngobrol sama saya lama, ya kan? Kita setuju bahwa MLM, beliau di dunia MLM itu menjadi momok buat teman-teman kita. Baru kita belum selesai presentasi, teman kita sudah blok nomor kita. Di dunia insurance juga begitu ya. Tapi saya sempat sharing dengan Bro Stefanus, ada hadir di sini, bahwa coba kita melihat dari angle konsumen. Kenapa kita dijauhi teman kita? Karena kita belum memberikan feel, rasa dalam diri mereka. Bagaimana ya, Kotomi maksudnya? Begini, kita membranding diri, berjualan produk, adalah tentang kita merasa produk ini bagus, kamu harus beli. Kamu harus beli. Saya ingin tolong kamu. Kamu nggak tahu ini manfaatnya apa. Ini sangat bermanfaat. Saya ingin kamu miliki. Indonesia, ini orang-orangnya unik. Mereka suka belanja, mereka suka beli, tapi nggak dijuali. Ini mesti pahamin dulu. Orang suka beli, nggak suka dijualin. Ini mesti mengerti dulu dari dunia konsumsi. 1. 2. Di dunia insurance, Anda bicara tentang kesehatan. Artinya Anda pengen punya keselamatan. Anda pengen punya customer yang tentunya dia bukan sakit-sakitan dan dia hidup. Artinya apa? Anda mesti banyak doakan. Klien Anda itu nggak boleh sakit, nggak boleh mati, ibaratnya kan. Nah, ya, betul. Kebayang nggak sih, ya kan? Berarti apa? Setiap hari kita ini adalah pendoa buat klien kita. Kenapa nggak merubah daripada kamu prospek tiap hari kamu telepon, halo, Bro Stefanus ya, halo, dengan Bro Peter ya, saya mau mempresentasikan satu produk yang bagus, ya kan? Kamu telepon dia, tanpa kamu tahu kondisi dia lagi senang apa tidak. Tanpa kamu tahu apa yang sedang dia alami atau tidak. Yang kamu ngomong cuman, saya punya produk yang bagus yang bisa membantu kamu punya perencanaan keuangan. Kata siapa? Kata siapa? Kan kamu yang bilang seperti itu. Dia kan nggak merasa iya. Berbeda nggak? Dan kira-kira mau nggak dia ketemu? Susah untuk closing seperti itu. Tapi beda kan? Coba kita lihat dari sisi konsumen. Semoga jadi manfaat buat teman-teman semua. Kalau Kotomi posisinya adalah financial planner, maka saya akan angkat telepon saya telepon pertama kali adalah orang-orang yang saya lihat database-nya punya kemampuan. Dan saya telepon mereka dengan seperti ini. Halo, Bro Peter, gimana kabarnya? Di momen pandemi corona ini, anak-anak keluarga semua sehat? Sehat. Saya mendoakan ya, Bro Peter dan juga keluarga, kita kangen ketemu, kapan-kapan kita boleh ngobrol. Nah, saya sering live dan juga sering YouTube. Nanti boleh subscribe ya, nonton channel saya. Saya juga pengen IG live sama Bro Peter. Oh iya, Bro Peter, izinkan saya mendoakan Anda semuanya sehat dalam berkat perlindungan Tuhan. Amin.
Thank you ya brother, sampai ketemu. Selesai. 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 That's it. That's so simple. And then kemudian kasih dia kesempatan untuk dia yang nelpon kamu. Itu udah beda cara closingnya. When they need you, they open the heart for you. Itu udah beda. Nggak lama dia telepon. Kira-kira selang seminggu dia yang telepon. Halo, Kevin, gimana kabar kamu? Ah iya, thank you loh. Kemarin kamu doain saya itu. Anak saya sebenarnya lagi sakit. Dan nggak tahu kenapa, besoknya itu anak saya sembuh. Wah, kamu tuh pendoa yang hebat. Terima kasih lu ya, kamu sudah sayang sama keluarga kita, perhatian. By the way Kevin, kamu sekarang lagi ngapain? Selain kamu bikin YouTube, kamu ngapain aja? Lebih mudah nggak kamu menjelaskannya? Yes, just so simple. Kok Tommy kan nggak bisa begitu, nanti teman-teman saya ilfeel, saya harus cari customer baru, kata upline saya harus cari prospek baru, datang ke rumah sakit, di situ banyak sekali klien. Kok Tommy yang bener aja, orangnya udah sakit, itu adalah orang yang harus kita hindarin, dia nggak bakal bisa masuk polis. Saya tidak menganjurkan kamu untuk memasukkan mereka ke polis. Saya menganjurkan kamu untuk peduli pada sesama. Mereka nggak punya siapa-siapa. Mereka mungkin lagi ketakutan, orang nggak berani ke rumah sakit nengok mereka. Kamu yang pakai masker N95, kamu datang ke rumah sakit, kamu datangi satu persatu yang mungkin sedang sekarat, yang nggak ada yang jaga, kamu pegang tangannya, kamu mungkin pegang tangan, mungkin nggak boleh, tapi mungkin kamu bisa tumpang tangan dari jauh mendoakan dia. Walaupun agama beda nggak masalah, pasti orang senang didoain. Dan kamu doakan mereka, menyapa, memberikan mereka hope bahwa masih ada yang peduli, masih sayang sama mereka. Mungkin mereka nggak bisa membalas kebaikan kamu. Yang tadi Kotomi sharingkan, kita tidak menagih, tapi kita memberikan kesempatan Tuhan yang menolong kita dengan kita peduli pada orang. Nah, kalau kamu tiap hari rutin lakukan kepada proskalayan yang seperti ini, mereka mungkin nggak bisa beli insurance kamu, tapi mereka bisa bercerita kepada orang yang nanti datang, itu ada satu orang baik, namanya Kevin. Perkenalkan diri, jangan lupa ya kan. Nah, itu dia selalu sore jam 4 doain saya. Saya nggak ngerti, itu anak muda sinting kali, gila kali. Dia datang, saya nggak kenal dia, tapi memang hal-hal yang gila di mata manusia, hal-hal yang mustahil di mata manusia, itu adalah cara kita membuat Tuhan terharu. Kenapa kamu nggak melakukan hal yang gila sedikit di momen corona ini? Gila kebaikan, gila menabur kebaikan. Apa yang salah dengan gila menabur kebaikan? Sedekah bertubi-tubi, apa yang salah? Tidak ada yang salah, kita berbuat baik. Ya kan? Nah, radikal perubahan seperti ini adalah cara kita menghadapi new normal. Jadi bukan dengan cara-cara kuno, tapi kita dengan cara-cara baru. Ya kan? Orang merasa bahwa itu adalah mayat, zombie, bukan tempat kita untuk marketing lagi. Kita berdoa, dan itu menjadi powerful tool yang luar biasa. Kenapa? Karena bayangkan, dia katakan orang ini udah sekarat, dia masih sempat ngomong, keluargaku, ini sebelum aku nafas terakhir, aku mau ngomong, itu warisanku begitu besar buat kalian. Jangan lupa ya, saya mau kamu untuk ingat sama satu anak muda ini. Dia itu selama saya sakit, dia berdoa buat saya. Kalian semua harus masuk insuransinya dia. Tiba-tiba lu dapat satu keluarga, bro. Dapat satu keluarga, bro. Tommy lagi sinyalnya down lagi kayaknya. Buat teman-teman yang sudah 70 orang nih, udah bantu support. Ini ada Ci Yuliana. Halo Ci, apa kabar? Ada leader saya juga ini, ada Ci Ar ini. Halo Ci Ar. Ko Jonathan, ya. Si Sabrina, selalu ada cara ajaib Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang butuhkan kita. Amin. Halo Bro Jo. Ya, sambil menunggu Kotomi join lagi.
lanjut sesi 2. Kalau Ko Tommy bersedia, ya nanti coba saya tanyakan Kojo ya. Thank you, Ci Yuliana. Jadi intinya, memang tadi ada yang bilang ilmu marketing langit. Iya, kalau udah tahu bumi lagi kena corona, maka harus pakai ilmu marketing langit. Ya, dan ilmu marketing langit itu adalah bagaimana kita membuat Tuhan terharu. Semoga sharing tadi bermanfaat ya. Jadi di momen ini banyak orang yang butuh perhatian kita, kasih sayang kita. Mari kita peduli dan percaya, somehow itu akan ada rezekinya. Ya. Kok tadi Jonathan ada bilang katanya mau lanjut sesi 2 ini, makanya saya bilang harus tanya dulu ke Ko Tommy nih kalau kita mau begini, kita mau Ko Jonathan yang mengundang kita. Jadi nanti Ko Jonathan mengundang saya dan kamu ngisi ke dalam, nanti kita lanjutin di situ. Biarin siap. dia tertrigger supaya dia juga ideal juga. Jadi nanti kliennya dia menjadi klien kamu menjadi kliennya dia. Ya, Kita mau mempertemukan, ini namanya ilmu marketing langit. Mempertemukan dua sahabat dengan klien yang berbeda-beda menyatu dalam satu cinta yang sama. ya. Bagaimana Ko Jonathan? Ayo di-challenge sama si Kevin, harus dijawab iya. Karena dia IG story-nya sudah mulai luar biasa loh bro. Nanti Iya, siapa sudah tahu ya, aktif. kolaborasi yang indah. Siap. Ya. Ya, Ini mungkin Kevinnya hari ini jangan sampai pagi-pagi baru tayangan perdana dia sudah over dulu, tapi dia biar belajar dulu dan ilmunya yang eksekusi tadi segera dipraktekkan. Siap. Hati-hati ya Thank you brother, banget, Ko. jangan sembarangan datang ke rumah sakit tanpa masker ya. Jadi ini adalah bagaimana kita peduli. Nggak harus rumah sakit sih, bisa rumah ibadah, banyak hal. Menyapa pendeta, kadang-kadang kita lupa mendoakan pendeta loh. Kita itu minta didoain pendeta, tapi kita nggak doain dia. Kita nggak perlu lupa nyapa pendeta, padahal pendeta punya database yang luar biasa. Kebayang nggak kalau pendeta bilang, beli asuransinya sama Kevin? Amin, selesai. Amin. Beres. Ya kok. Dia punya jemaat begitu banyak, ya kan? Amin kok. Siap. Iya. Kok mungkin terakhir kok, ini udah mau habis waktunya sebelum lanjut sama Ko Jonathan. Ada saran atau tips tidak kok untuk kita di masa-masa pandemik ini ndak harus tentang yang seprofesi dengan saya, tapi kan semua teman-teman kan mungkin ada yang mengalami naik turunnya usaha di masa pandemik. Itu ada saran mungkin dari Koko bagaimana kita menghadapinya kok? Hidup dalam pengharapan, yakin bahwa masih ada Tuhan sekalipun nggak ada manusia yang percaya kamu, dan ajak teman baik makan, bukan makan teman baik. Dan yakin ini akan kita lewati dalam waktu 6 bulan. Karena doa Ko Tommy bersama Kevin mendoakan semua sehat, aman, sejahtera dalam berkat pelindungan Tuhan. Amin. Amin. Ya, Oke, Kevin, kalau siap. nanti mau melanjutkan bisa dengan Bro Jonathan, kita juga pengen lihat kalau ada kata Bro Jonathan bisa muncul, bagus banget. Ya kan? Jadi Ko Tommy yang pengen duduk belajar dari pakar properti dan pakar dunia insurance. Baik kok. Siap. Sampai Oke, ketemu kalau ya gitu, nanti di 0001. Bye. Siap. Salam Thank you buat kok. Sulawesi. Ya kok, thank you kok. Sulawesi mendoakan kok. Oke teman-teman, kita lanjutkan sama Ko Jonathan. Saya close dulu mungkin, baru kita buat baru lagi roomnya ya. Oke semua teman-teman, thank you dukungannya untuk yang 69-70 orang. Thank you supportnya. Sampai jumpa.